Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi syarrafa al-mu'minina bitasrifi nuril iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أفوز بها في دار الأمان ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصيلة عزمى في نيل غفران. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setinggi puji dan segala syukur hanya kepada Allah yang pantas kita ucapkan. Tiada hingga dan tiada tara nikmat dianugerahkan kepada kita bersama. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah mengantarkan kita hadir dalam majelis Idul Adha ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat yang selalu kita sampaikan, kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Momentum khutbah Idul Adha yang singkat ini, khatib yang dhaif berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada kita bersama agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita buktikan dengan tidak menjadikan agama Islam ini hanya sebatas pelengkap identitas, tetapi Islam benar menjadi identitas kita. Kita wujudkan dalam bentuk keseriusan kita beragama, mau melaksanakan semua apa yang telah difardukannya, serta mau pula meninggalkan semua yang diharamkan Allah Ta'ala. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini, sedikit kita akan membicarakan tentang pentingnya ibadah kurban dan generasi Ismail di abad ini. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam titahnya Allah mengatakan, Nasta'iz billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Teramat banyak nikmat yang sudah saya berikan kepada kalian, kata Allah. Fashalli li rabbik. Buktikanlah kalian mau bersyukur dengan nikmat yang aku berikan itu dengan cara yang pertama, kata Allah, laksanakanlah sholat fardu itu. Ketika sampai hari ini masih ada yang berani meninggalkan sholat 5 waktunya, berarti dia telah kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada beragamanya masih musliman, sholatnya semaunya, maka mereka telah ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingkar dengan nikmat Allah, inna azabi lasyadid, azabku sangat dahsyat, tidak berbanding dengan apa yang kalian bayangkan terburuk dalam hidup kalian. Maka tidak heran Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, iza taraka rajulu faridatan wahidah muta'ammidah kutiba ismuhu ala babin nar wala budda lahu bidukhulin nar. Barang siapa berani meninggalkan sholat 5 waktu satu kali saja dengan sengaja, namanya langsung ditulis depan pintu neraka. La budda lahu bidukhulin nar. Kalau sudah tercatat di depan pintu neraka, dia wajib masuk ke dalam neraka tersebut. Sudah berapa banyak nama kita torehkan depan pintu neraka karena keberanian dan keengganan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Saatnya hapus nama yang banyak itu dengan cara bertobat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati Allah, wujud syukur tidak hanya sebatas setakat melaksanakan sholat saja. Allah mengatakan, wanhar, laksanakanlah ibadah kurban. Itulah wujud syukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Begitu pentingnya ibadah kurban dan wujud syukur dalam bentuk melaksanakan ibadah kurban itu, maka tidak heran Nabi mengatakan, man kanat lahu wasatun falam yudahi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa yang mampu secara ekonomi melaksanakan ibadah kurban, tetapi dia enggan melaksanakannya, orang seperti itu, kata Nabi, tolong jangan dekati tempat sholat kami. Bahkan lebih ekstrim lagi, Nabi mengingatkan, man kanat lahu wasatun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan fa insya'a nasraniyan. Barang siapa mampu melaksanakan ibadah kurban tetapi dia tidak mau melaksanakannya, berat tangannya mengeluarkan nikmat yang diberikan Allah sehingga dia tidak mau berkorban, Nabi dengan keras mengatakan, orang seperti itu lebih baik mati dalam keadaan Yahudi ataupun mati dalam keadaan Nasrani. Dalam bahasa lain, orang yang mampu melaksanakan ibadah kurban tetapi dia banyak perhitungan sehingga dia malas melakukannya, orang seperti itu mati kafirnya lebih baik daripada hidupnya. Saudaraku dirahmati Allah, Nabi mengingatkan, la tuki fayuki alaik, jangan kamu tahan hartamu sehingga enggan untuk berkorban. Jangan tahan hartamu sehingga kamu tidak mau bersedekah. Fayuki alaik, ketika kamu tahan hartamu sehingga tidak mau melakukan kebaikan dengan harta, Allah akan tahan nikmat untukmu di masa akan datang. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa pentingnya ibadah kurban? Ketika Aisyah istri Nabi melaksanakan ibadah kurban, Nabi mengatakan, ya Aisyah qaddimi udhiyataki washhidhiha fa inna bi awwali qatratin taqturu min damiha 'ala al-ard ay yaghfira lakillahi ma salaf min dhunubik. Faqalat alil khassah am lil mu'minina al-'amma. Faqala bal laki walil mu'minin. Ketika Aisyah melaksanakan ibadah kurban, Nabi mengatakan, wahai Aisyah istriku, majukanlah hewan kurbanmu, saksikanlah proses penyembelihannya. Ketahuilah, tetesan pertama darah yang jatuh ke tanah dari hewan kurban yang disembelih itu sudah cukup menghapus dosamu yang lalu. Saudaraku dirahmati Allah, kita mengetahui tetesan darah yang jatuh dari hewan kurban ke bumi itu tidak terhingga, dan sebanyak itulah ampunan Allah berikan kepada orang yang melaksanakan ibadah kurban. Kita sadar dengan kelemahan kita, beragama jauh daripada sempurna, ibadah pun masih jauh dari kata sempurna. Yang menumpuk hanyalah doa untuk mengharap kehadiran Allah. Maka paling tidak, kita kejar kekurangan-kekurangan kebaikan dalam ketaatan dengan melaksanakan ibadah kurban. Insya Allah ibadah kurban itu menghapus dosa-dosa kita. Saudaraku dirahmati Allah, dalam redaksi lain Rasulullah mengatakan, man qarraba qurbanan idza qama min qabrihi ra'ahu qa'iman ala ra'si qabri idza lahu sya'run min az-zahab wa qarnahu min az-zahab wa 'aynahu min yawaqitil jannah. Faqal man anta wa ayyu shay'in anta wa ma ra'aitu ahsana minka. Faqal ana qurbanuka alladhi qarrabtani fid dunya irkab ala zahri fayarkabu bihi ma bainas samai wal ardh. Nabi mengatakan, barang siapa melaksanakan ibadah kurban saat hidup di dunianya, ketika nanti di hari akhir dia dibangkitkan dari kuburnya, dia akan melihat hewan yang indah di atas kepala kuburannya. Kemudian dia pun terheran dan bertanya, wahai hewan yang indah, man anta, siapa engkau? Wa ayyu syai'in anta, ngapain kamu ke sini? Hewan yang indah itu mengatakan, ana qurbanuka alladzi qarrabtani fid dunya. Saya ini adalah hewan kurban yang pernah engkau kurbankan saat kamu hidup di dunia. Sehingga hewan kurban yang indah itu mengatakan, irkab ala zahri fayarkabu bihi ma bainas samai wal ardh. Silahkan kamu naik di atas pundakku. Yang pada akhirnya hewan kurban itulah menjadi kendaraan baginya membawanya terbang antara langit dan bumi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati Allah, fadilah lain Nabi mengatakan,
Ala innal uluhiyya minal a'malil munjiyah tunji sahibah min sabid dunya wa saril akhirah. Ketahuilah, ibadah kurban itu adalah ibadah penyelamat yang dapat menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang masih menahan hartanya sehingga enggan berkurban, berarti dia mengejar keburukan dunianya dan juga mengejar keburukan akhiratnya. Sebaliknya, orang yang mau melaksanakan ibadah kurban, dia insya Allah akan selamat dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain beliau mengatakan, qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama hadhihi al-adahi?" Faqala, "Sunnatu abikum Ibrahim." Faqala, qalu, "Ya Rasulullah, fama fiha lana ya Rasulullah?" Bikulli sa'aratin sadaqah. Para sahabat Nabi bertanya, "Wahai Nabi, ini apa hewan kurban ini?" Maka Nabi mengatakan, "Ini adalah sunnah bapak kalian Nabi Ibrahim." Kemudian sahabat bertanya, "Apa pentingnya ibadah kurban?" Yang pada akhirnya Nabi mengatakan, "Bikulli sya'ratin sadaqah." Setiap bulu hewan kurban yang kita kurbankan terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sejarah orang bisa yang mencatat jumlah bulu hewan kurban. Termasuk kamus Brainly. Dalam Google pun kalau dicari, pasti dia menjawab terhingga jumlahnya. Dan tidak terhingga itulah nilai sedekah yang diberikan Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah kurban. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban erat kaitannya dengan sejarah trio teladan dalam kehidupan. Ibrahim adalah ayah terbaik. Siti Hajar adalah ibu yang luar biasa hebat. Kemudian Ismail adalah anak idaman, anak yang soleh, taat kepada Allah dan paling pandai membahagiakan dan menyenangkan hati orang tuanya. Tantangan dan PR besar kita hari ini sebagai orang tua adalah bagaimana melahirkan generasi-generasi Ismail dalam rumah tangga kita. Lahirnya anak-anak soleh, taat salat 5 waktunya, paham dan mengerti dalam beragama, pandai membahagiakan orang tuanya. Maka di antara jalan lain tidak lain adalah memberikan pendidikan agama yang benar kepada mereka. Saudaraku dirahmati Allah, ketika berbicara pendidikan, dalam mindset masyarakat seolah-olah ini tugas sekolah, tugas lembaga pendidikan. Padahal dalam paradigma Islam, lembaga pendidikan pertama di muka bumi ini bukanlah SD, bukanlah TK, bukanlah PAUD ataupun playgroup. Al-baitu huwal madrasatul ula. Rumah tangga kita adalah sekolah pertama di muka bumi ini. Bagaimana tidak? Ketika mereka lahir, ada edukasi yang agamis. Dia diazankan, dikomahkan oleh ayahnya. Ini bagian dari proses edukasi pertama bagi anak kita. Sehingga lembaga pendidikan pertama adalah rumah tangga kita. Kalaulah rumah tangga dikatakan lembaga pendidikan, harus ada 2 hal minimal yang ada di dalamnya. Yang pertama, transfer of knowledge, memberikan ilmu pengetahuan. Sehingga peran ayah adalah kepala sekolah dalam rumah tangga. Ayah dan ibu juga sebagai edukator, pendidik, guru dalam rumah tangganya, anak sebagai peserta didiknya. Untuk itu, transfer of knowledge, orang tua harus memberikan ilmu pengetahuan. Paling tidak, pemahaman dasar agama telah kita miliki. Modal dasar itulah yang harus kita berikan, kita sampaikan kepada anak kita, sehingga dia menjadi anak yang soleh. Tetapi tidak hanya setakat itu. Yang kedua, kalaulah lembaga pendidikan, rumah dikatakan lembaga pendidikan, yang kedua adalah transfer of value. Memberikan nilai, memberikan contoh, memberikan teladan. Ini jauh lebih penting. Pendidikan dan keteladanan, ini sangat menentukan kebaikan personal anak kita nantinya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat marwah, Allah angkat derajat, Allah angkat status sosial hambanya yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan. Scientific knowledge is power source. Ilmu pengetahuan, sumber kekuatan. Dalam sebuah ayat yang lain dikatakan, education is powerful weapon for changing the world. Pendidikan adalah senjata ampuh untuk merubah dunia ini. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dengan pendidikan, insya Allah awal perubahan karakter anak kita. Tidak hanya sebatas memberikan ilmu pengetahuan, memberikan contoh jauh lebih penting. Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam bahasa sindirannya, kaifa yastaqimu dhillu wal 'udhu awaj. Bagaimana mungkin kita mampu meluruskan bayang-bayang yang bengkok, sementara sumbernya kayu yang bengkok. Kalaulah menginginkan bayang-bayang bengkok itu menjadi lurus, jangan diluruskan bayang-bayangnya, tetapi luruskanlah sumbernya, kayunya. Insya Allah bayang-bayangnya menjadi lurus. Anak-anak kita adalah bayang-bayang dalam kehidupan kita. Kita sebagai sumbernya, maka kita yang harus lurus terlebih dahulu, sehingga insya Allah lurus anak kita. Syekh Said bin Muhammad mengatakan, tidak mungkin keburukan saya mampu memperbaiki orang lain. Menginginkan anak baik, tetapi ayahnya tidak baik. Menginginkan anaknya soleh, ayah ibunya tidak mencontohkan kesolehan, sulit terwujud. Profesor Dr. Michael H. Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Michael Hart yang non-muslim itu mengatakan, the most successful leader in the world is Muhammad. Pemimpin paling sukses di dunia, baik memimpin negara dan keluarga, adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan pemimpin sukses dalam membina rakyat dan keluarga? Profesor Dr. Christopher Dawson dalam bukunya Religion and Culture, dia katakan, Nabi Muhammad sukses itu karena dia tidak hanya mengajarkan, tidak hanya menyampaikan, tetapi dia memberikan contoh terlebih dahulu. Saudaraku rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pemil, ungkapan yang dari dulu sampai sekarang masih hangat di telinga kita. Ungkapan itu berbunyi, ayahnya buya, anaknya buaya. Ayahnya ustadz, anaknya murtad. Apa maknanya? Sudah baik saja kita sebagai orang tua, tidak ada jaminan lahir anak-anak baik di tengah keluarga kita. Sudah soleh kita, tidak ada jaminan anak kita menjadi soleh. Apalagi tidak. Jangan mimpi lahir generasi baik. Jangan mimpi lahir generasi soleh dalam rumah tangga kita. Saudara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak merupakan impian kita, dan itu menjadi bekal penting dunia dan akhirat kita, dan sangat menentukan selamat kebaikan dunia akhirat kita. Nabi mengingatkan, man razaqallahu ta'ala alaihi biwaladin fa alaihi bita'dibi wa yu'allima, man kana 'allamahu wa bita'dibi faqad razaqallahu ta'ala syafa'atah, wa man taraka waladahu jahilan fa kana kullu dhanbin 'amilahu alaihi. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa anak, kemudian dia didik, dia bina dengan pendidikan agama yang baik, sehingga dia menjadi soleh, anak itu akan memberikan syafaat, kebahagiaan bagi orang tuanya. Wa man taraka waladahu jahilan fakana kullu dzambin amilahu alaihi. Barang siapa meninggalkan anaknya dalam keadaan bodoh, anaknya tidak pandai sholat, dia biarkan. Anaknya tidak pandai puasa, dia biarkan. Anaknya tidak mengerti agama, dia biarkan. Anaknya buka aurat kemana-mana, dia biarkan. Sehingga anaknya jauh dari agama, dia biarkan. Kullu dzambin amilahu alaihi. Semua dosa yang dilakukan oleh anaknya, orang tualah yang memikul semua dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengerti dengan dosa kita. Dosa pribadi kita rasanya tidak sanggup kita pikul, apatah lagi dosa yang banyak yang harus diberikan oleh anak-anak kita. Saudara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah anak kita amal jariah ketika kita sudah meninggal. Dia tetap memberikan doa-doa yang menjujurkan dan menyelamatkan kehidupan di akhirat kita. Dari kecil anak kita mandikan. Kita tidak berharap ketika besar dia tiap hari memandikan kita, tidak. Dari kecil kita ajarkan kita mengaji, baca Al-Quran. Kita tidak berharap ketika besar dia setiap hari mengaji depan kita, tidak. Dari kecil kita ajarkan dia sholat. Kita tidak minta berbalas ke depannya dia sholat depan kita terus, tidak. Tetapi paling tidak, ketika jasad kita dalam kaku berbalut dari kain kafan, yang kita harapkan yang menjadi imam sholat jenazah kita adalah anak kandung kita. Ketika hidup kita penuh dengan dosa,
sehingga terhimpit dan tersimpit di dalam alam barzakh, gelap yang panas. Semoga anak-anak yang soleh yang kita tinggalkan, dialah yang bisa melampaukan keluar kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu penting meninggalkan generasi-generasi Ismail yang begitu luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa menyenangkan, membahagiakan ayah bunda. Bahkan Nabi Ismail, permintaan yang tidak masuk akal diminta ayahnya, dia siap untuk mengabulkan dan mewujudkan. Lantas bagaimana dengan anak kita hari ini? Hanya persoalan HP yang tidak selesai. Sholat sangat sulit. Satu kata kita keluarkan, tetapi 5-10 kata yang dia balas. Saudara benar Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan rumah tangga benar-benar menjadi lembaga pendidikan. Ayah sebagai ibu bisa jadi teladan dalam beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara benar Allah Subhanahu wa taala, pada momen yang mulia ini, mari kita bangun semangat ibadah, termasuk melalui ibadah kurban. Semoga dengan ibadah kurban yang kita lakukan, Allah selamatkan kita di dunia dan di hari akhir nanti. Kita kejar kebahagiaan dunia akhirat kita dengan kebanggaan yang kita miliki. Generasi Ismail hadir di tengah keluarga kita, yaitu anak yang soleh taat dalam beragamanya, pandai menyejukkan, membanggakan, dan membahagiakan hati orang tuanya. Dan saya sangat meyakini insya Allah generasi Ismail itu hadir dan akan lahir di tengah keluarga kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bil kafar. Wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul قال يكرم البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات. قال الله مولا وجل في كتابه الكريم: استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضاه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم هد الحجاج حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.